Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan serial kajian rutin kita membahas Tabsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hak yang ke-15, hakul jauz ala zaujah, hak suami atas istrinya. Maka berikutnya hak yang ke-16 adalah hak Islam. Jadi secara khusus penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang hak Islam. Apa yang menjadi kewajiban kita terhadap agama Islam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban kita terhadap Islam, maka alangkah baiknya kita perlu tahu kedudukan Islam dari agama-agama yang lainnya. Sebenarnya agama yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul itu ada selain Islam. Seperti misalnya agama yang dibawa oleh Nabi Musa dengan adanya syariat tersendiri. Ya, agama Yahudi, agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu agama Nasrani. Tapi semua agama itu telah dihapus dengan datangnya Islam. Karena itu Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan diridhoi menunjukkan bahwa Allah hanya menerima agama Islam saja, tidak menerima agama selain Islam. Maka hal ini bantahan terhadap orang-orang liberal yang mereka berkata semua agama sama, semua agama memiliki tujuan yang sama, hanya saja caranya yang berbeda-beda. Orang Islam ke masjid, orang Nasrani ke gereja, orang Buddha ke wihara, ya, tujuannya sama, menuju Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Maka ungkapan yang mengatakan semua agama sama, semua pemeluk agama selain Islam memiliki hak untuk masuk ke dalam surga adalah ungkapan yang batil. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan juga Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 85, ya, yang menyatakan di zaman ini mereka yang beragama selain Islam maka tertolak. Apa kata Allah? Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima, dan ia termasuk orang rugi nanti di akhirat kelak. Dan Nabi juga memberikan ancaman secara khusus, demi jiwaku berada di tangannya, tidaklah umat ini, baik Nasrani, mereka tidak mengikuti risalahku, ia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepadaku, melainkan dia termasuk penghuni neraka jahanam. Kemudian juga yang harus kita pahami bahwasanya al-Islam huwa dinul anbiya. Islam adalah agamanya para nabi dan rasul. Jadi nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya mendakwahkan Islam. Apa itu yang mereka dakwahkan? Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat al-Islam, al-istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syariatnya berbeda-beda. Iya. Maka ungkapan ini, semua dakwah para nabi dan rasul adalah satu Islam, berbeda dengan ungkapan tadi yang mengatakan semua agama sama. Apa bedanya? Bedanya kalau nabi-nabi terdahulu, walaupun dikatakan mereka mendakwakan Islam, mereka semua mengajak untuk beribadah hanya kepada siapa? Allah. Adapun agama-agama yang ada saat ini, mereka mengajak beribadah bukan kepada Allah. Orang Buddha punya Tuhannya, orang Hindu punya Tuhan sendiri. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani, Tuhan Yesus dan yang lain. Maka tidak sama dengan ungkapan bahwasanya para nabi dan rasul mereka mengajak kepada Islam. Di antaranya perkataan Nabi Nuh dalam surat Yunus ayat 71, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang-orang yang memeluk agama Islam. Makanya Rasulullah mengatakan al-anbiya dinuhum wahid, para nabi agama mereka itu satu. Demikian pula Nabi Ibrahim mengatakan, wa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Surat Ali Imran ayat 67. Tidaklah Ibrahim menganut agama Yahudi, tidak pula menganut agama Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, yang muslim, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrikin. Maka ayat ini juga menjadi bantahan kepada orang-orang yang mengatakan agama Yahudi, agama Nasrani itu sama seperti Islam. Tidak. Nabi Ibrahim dinyatakan dia termasuk orang-orang yang beriman, bukan termasuk penganut agama Yahudi maupun Nasrani. Nah, dan masih banyak dalil-dalil lainnya yang menjelaskan bahwasanya semua para nabi dan rasul ya menyerukan kepada Islam. Kemudian juga yang kedua, di antara keistimewaan Islam dari agama-agama yang lainnya, al-Islamu dinun kamil. Islam adalah agama yang sempurna. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus betul-betul kita syukuri. Selain Allah memberikan hidayah kepada kita tentang Islam, juga Allah menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna. Allah jelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridhoi bagi
Ketika turun ayat ini, maka orang-orang Yahudi pun mendatangi sahabat Umar bin Khattab. Mereka merasa iri seraya mengatakan, "Ya Umar, innakum taqra'una ayah law alaina ma'syarul yahud nazalat lattakhadna dzalikal yawma 'ida." Wahai Umar, ada satu ayat yang kalian selalu membacanya. Seandainya ayat tersebut turun kepada kami, maka akan kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Umar mengatakan, "Ayu ayat? Ayat apa itu?" Yaitu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Ini yang membuat orang-orang Yahudi iri. Jadi subhanallah, sesuatu yang sudah sempurna maka semuanya telah dijelaskan. Semua perkara yang paling kecil maupun perkara yang paling besar, semuanya ada di dalam Islam. Hanya saja kita kadang tidak mendalaminya. Ya. Kita tidak berusaha untuk menggali bagaimana luasnya samudra ilmu yang ada dalam agama Islam. Nah, maka jika memang Islam adalah agama yang sudah sempurna, memiliki dua konsekuensi. Yang pertama, semua yang dibutuhkan oleh manusia ada pada Islam. Ya. Mau permasalahan politik kenegaraan, siasah syar'iyyah, pendidikan, muamalah jual beli, suami istri, ya, masalah yang paling kecil toharoh, semuanya ada. Semuanya ada. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa qad bayyantu lakum." Segala sesuatu yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dirinya dari api neraka, aku telah jelaskan semuanya. Kemudian konsekuensi yang kedua, jika memang Islam adalah agama yang sudah sempurna, maka sering kali saya sampaikan, tidak perlu adanya tambahan-tambahan lagi. Tidak perlu adanya pengurangan, tidak perlu dimodif lagi. Ya. Semua perasaan kita yang kita menganggap itu baik, tapi syariat tidak menganggap baik, maka itu menjadi buruk. Jadi kalau sudah sempurna, sudah kita berjalan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Mulai dari ibadah misalnya, mencukupkan dengan tata cara ibadah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat misalnya, Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam haji Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian tata cara manasik hajiku. Semuanya lengkap. Ya. Jadi jangan kita mengada-ngada dalam urusan agama, percuma, tertolak. Jadi petunjuk adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi, walaupun itu sedikit. Contoh, selesai sholat kita baca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, maka itu lebih baik daripada orang duduk lama di masjid, habis sholat baca tasbih 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali, Allahu akbar 1000 kali. Loh, bukankah dia lebih banyak bacanya? Iya. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi mencontohkan? Tidak. Yang dicontohkan oleh Nabi adalah ya. Makanya sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Sadu fi sunnah khairu." Mencukupkan dengan sunnah itu lebih baik. Lebih baik. Iya. Puasa, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, derajat yang tinggi, yang memang sudah disyariatkan. Puasa Senin Kamis, puasa Qiyamul Bid, puasa Daud. Jangan ini malah dia mengadakan puasa khusus. Iya, puasa yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Walaupun kadang dia diberikan iming-iming ataupun angan-angan, kau puasa ini selama sekian, ya nanti pahalanya begini. Padahal tidak ada hadisnya. Baik, jadi ini kedudukan yang sangat tinggi. Nah,
Maka apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Islam? Banyak sebenarnya pembahasan tentang kedudukan Islam. Ya, yang pertama di antara kewajiban kita adalah an nafhamahu fahman sahiha. Di antara kewajiban kita terhadap Islam adalah berusaha untuk memahaminya dengan pemahaman yang sahih. Kita berusaha untuk memahaminya dengan pemahaman yang sahih. Iya. Jadi bukan hanya sekedar Islam KTP atau Islam keturunan, atau hanya sebagai identitas, tetapi kita tidak berusaha untuk memahaminya. Itulah kenapa di tubuh Islam itu sendiri banyak sekali kelompok-kelompok, bahkan antar kelompok saling bermusuhan. Nah, ini bisa jadi karena memahami Islam tidak dengan benar. Maka dijelaskan di sini min aina na'khudhu dinana. Dari mana kita mengambil agama Islam? Yakni bagaimana agar kita memiliki pemahaman yang sahih terhadap Islam. Yang pertama kita mengambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat ayat 41? Wa innahu lakitabun aziz la ya'ti adalah kitab yang mulia yang tidak ada kebatilan di dalamnya sama sekali, yang turun dari zat yang maha bijak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 3, Kitabun fussilat ayatuh Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Jadi ini sumber yang harus kita pelajari. Musibah yang ada di zaman sekarang ini, kadang orang yang mengaku sebagai seorang muslim namun malas dan berat untuk mempelajari Al-Quran. Mulai dari mempelajari tajwidnya, tahsinnya, apalagi yang ada di dalamnya. Kadang kita itu lebih senang nonton video-video di YouTube yang menjelaskan tentang Islam hanya sebentar. Video-video apa namanya itu? Short, ya kan? Atau hanya mencukupkan video yang 1 menit, 2 menit. Kalau ada video yang panjang sedikit 5 menit, 10 menit, dia nggak pernah tonton. Apalagi kalau video tersebut adalah kajian 1 jam. Ini bagaimana mungkin dia dikatakan memiliki pemahaman sahih? Kalau dia mengambil ilmu hanya saja. Itulah kenapa sering terjadi fitnah, karena video yang panjangnya 1 jam dipotong sehingga salah paham. Ada dai yang dalil tetapi memiliki pemahaman yang keliru. Seperti saya baru melihat itu kan, ada yang menafsirkan surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah kan seharusnya Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Itu kan ayat berbicara tentang apa? Hari kiamat. Tetapi dia menafsirkan bukan hari kiamat, Al-Qari'ah, yaitu qori, wanita yang membaca Al-Quran. Subhanallah. Ini dalilnya yang disampaikan adalah Al-Quran. Jadi yang kedua juga
adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap apa yang disampaikan oleh Nabi tentu adalah kebenaran. Karena beliau berbicara tidak dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, tapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Nah, ya sekarang kalau kita berbicara masalah hadis, sudahkah kita mempelajari kitab Sahih Bukhari? Sudahkah kita mempelajari kitab Sahih Muslim? Atau mungkin jangan Bukhari, Muslim, hadis Arba'in Nawawiyah, apakah kita sudah menyelesaikannya? Ya. Kemudian juga kitab Riyadhus Shalihin. Subhanallah, ini yang harus kita kaji karena di dalamnya ya berkenaan tentang prinsip-prinsip dalam beragama. Nah, dan yang ketiga selain Al-Quran, Al-Hadis, yang ketiga adalah kita berusaha mengembalikan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah kepada para sahabat. Nafham dinana minal kitabi wa sunnah fi fahmis sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan. Kita memahami agama kita dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itulah kenapa banyak sekali kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, ya, tetapi rata mereka tersesat. Sampai-sampai Nabi mengatakan akan terpecah belah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Kecuali satu. Dan semuanya ngaku-ngaku satu ini. Padahal mereka termasuk ke 72 golongan. Iya. Kenapa? Makanya ada yang datang kepada Umar bin Khattab, ya Umar, kenapa kok umat Islam terpecah belah? Padahal saat itu belum banyak di zamannya. Padahal agamanya satu, agama Islam. Al-Qur'annya sama, yaitu Al-Quran, ya kan? Kitabnya sama, Al-Quran. Nabinya sama, yaitu Nabi Muhammad. Semuanya sama. Tapi kenapa terpecah belah? Ya. Maka jawabannya adalah ini. Banyak yang memahami Al-Quran tapi tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah munculnya pemahaman Khawarij yang mereka juga mengaku-ngaku Islam. Ternyata mereka melakukan kerusakan-kerusakan di atas muka bumi ini. Bahkan mereka pun berdalil dengan Al-Quran. Mereka membunuh Ali bin Abi Thalib. Sebelum mereka membunuh, seperti Abdurrahman bin Muljam, sebelum membunuh Ali dia mengatakan, inil hukmu illa lillah. Baca Quran dulu jemaah. Abdurrahman bin Muljam seorang hafid, qari. Bahkan di zaman dia sempat menjadi guru TPA yang ngajarin anak-anak baca Al-Quran. Namanya juga Islam bukan jamaah, Abdurrahman bin Muljam. Bahkan setelah dia membunuh Ali, ketika dia ditangkap ingin dihakimi, dia selalu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir jamaah. Agamanya Islam. Ya, dalilnya juga apa? Al-Quran. Tapi dia berani kembali. Ya ini karena memahami ya Al-Quran, As-Sunnah tidak berdasarkan pemahaman para sahabat. Nah, mereka memahami Islam dengan akal mereka. Walam yarji'u ila sahabat. Mereka tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Wa na'azalu wa kharaju ala amiril mu'minin Ali bin Abi. Mereka mengasingkan diri, memisahkan diri dan keluar dari barisan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Itulah kenapa mereka disebut namanya kelompok apa? Khawarij. Kelompok Khawarij. Wa kaffarul muslimin wastahallu dima'ahum.
Bukan hanya mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, mereka juga mengkafirkan kaum muslimin yang berada pada barisan Ali, dan mereka pun menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka menerapkan ayat-ayat Al-Quran turunkan kepada orang-orang kafir untuk menyerang kaum muslimin. Mereka tidak merasa berdosa ketika membunuh umat Islam. Di antara orang yang dibunuh adalah Abdullah bin Khabbab bin Arat, seorang yang mulia, di mana ketika dia berjalan bersama istrinya yang sedang hamil, ia pun dicegat oleh kelompok Khawarij. Karena Abdullah bin Khabbab bin Arat adalah orang yang berada di barisan Ali bin Abi Thalib, mereka pun tidak segan-segan untuk membunuhnya. Bahkan istri sudah mengatakan ittaq, mereka tidak peduli. Ya, lihat begitu beraninya mereka membunuh sahabat Nabi SAW. Maka tatkala Ibnu Abbas pergi menemui mereka, Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi SAW, anak paman Nabi, yang juga merupakan terjemahanul Quran, berdiskusi dengan mereka dan membantah pemahaman-pemahaman mereka, ya, sampai roja minhum arba'atu alaf. Jadi ketika Ibnu Abbas mendatangi mereka, akhirnya mereka pun kembali kepada jalan yang benar. Walam yakun minal khawarij wala bainhum sahabiyyun wahid. Dan Ibnu Abbas berdiskusi dengan mereka, sebagian kembali dan sebagian lagi tetap membangkang. Ternyata tidak ada satu pun di antara mereka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, ya, Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, yang disebut perang apa itu? Nahrawan. Jadi ini bukti banyak kelompok-kelompok sesat yang mengatasnamakan Islam, tapi ternyata mereka menyimpang karena tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Ya, demikian pula kelompok al-hululiyah atau disebut al-ilhad, ya, wahdatul wujud, bersatunya Allah dengan makhluk. Mereka juga mengatasnamakan Islam, mereka juga sholat, ya, mereka mengatakan Allah bersatu dengan makhluk. Dalilnya juga Al-Quran, wallahu ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, makanya ada istilah yang sangat bagus sekali, ni'matid dalilu wa bisal istidlal. Dalilnya si sahih Al-Quran dan As-Sunnah, tapi cara pendalilannya keliru. Maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari hakikat Islam dengan benar, dengan sahih. Mempelajari Al-Quran, As-Sunnah, tapi juga ala fahmi salafil ummah. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Man kana minkum musliman falyastanna biman qad mat. Ibnu Mas'ud mengatakan kepada para tabi'in yang merupakan murid-murid beliau, barang siapa yang ingin mencari contoh, maka contohlah kepada orang-orang yang sudah meninggal, yaitu siapa? Para sahabat. Fa innal hayya la tu'minu 'alal fitnah, karena sesungguhnya orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang meninggal para sahabat. Wallahi afdalu hadhil ummah, mereka adalah orang yang paling bagus umat ini. Abarruha quluban wa amaquha ilman wa aqallu takallufan. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, dan paling sedikit dalam memberat-beratkan. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Mereka adalah kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Kemudian hak yang kedua, wa min haqqil Islam an narji'a ilaihi, itu kita kembali kepada Islam, wa nutabbiqahu fi hayatina, dan menerapkan Islam dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kembali kepada Islam dan menerapkan Islam pada kehidupan kita.
sangat disayangkan, di mana gaya hidup kita lebih banyak mengikuti gaya hidup orang-orang kafir, lebih condong kepada budaya-budaya barat, lebih condong kepada kehidupan-kehidupan orang-orang yang tidak beriman. Hampir semua aspek kehidupan, ya, mulai dari cara pemilihan pemimpin, belum lagi dalam berpakaian, belum lagi dalam mengatur ekonomi, jauh dari prinsip-prinsip dasar Islam. Ekonomi yang banyak beredar di berbagai macam negara, termasuk juga di negeri kita, adalah sistem apa? Kapitalis. Riba dihalalkan, dibiarkan merajalela. Apa buktinya? Pinjol-pinjol, ya kan? Di internet, setiap kali kita buka YouTube, buka Facebook, buka IG, iklannya apa? Pinjol. Ya, padahal jelas-jelas Islam melarangnya. Hampir semua perbankan di negeri kita, ya, tidak lepas dari transaksi riba. Mulai dari pinjaman, mulai dari mencari modal, semuanya tidak lepas dari praktek apa? Riba. Bahkan yang lebih parahnya lagi, wong jelas-jelas riba, tapi dikemas dengan kemasan yang indah, sehingga banyak orang yang tertipu. Riba dikemas dengan istilah bunga, ya, dengan istilah-istilah Islami, mudorobah, ya, dengan istilah syariah. Padahal prakteknya hampir sama dengan bank-bank konvensional. Ini contoh real yang ada, di mana banyak di antara kita sebagai seorang muslim tapi jauh dari ajaran-ajaran Islam. Lebih senang liburan ke negara-negara Eropa, ya, tidak terpanggil hatinya untuk melaksanakan ibadah umroh, haji, fokus terhadap target-target duniawi dan makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam kafah, secara apa? Totalitas, dalam semua lini, dalam semua aspek. Ya, subhanallah. Jadi itulah muncul istilah Islam KTP, Islam abang, karena cuma nama doang. Ya. Nah, mereka menganggap orang yang mendakwahkan tauhid dianggap memecah belah umat, yang mengajarkan sunnah dianggap mengajarkan kesesatan, padahal yang disampaikan adalah Al-Quran, hadis, pemahaman para sahabat. Ya, jadi ini adalah ayat yang sangat jelas sekali bahwasanya Islam itu bukan seperti kita makan plasmanan. Tahu makan plasmanan? Di situ disediakan banyak lauk, yang kita ambil adalah yang kita sukai. Islam itu bukan seperti itu. Yang sesuai dengan hawa nafsu kita ambil, yang tidak sesuai kita tinggalkan. Subhanallah. Ya. Khudhu bi jami'i ural Islam wa syara'ihi wa'malu bihi. Ya, maka ambillah semua tali Islam, syariat-syariatnya, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya disuruh untuk memeluk agama Islam, tapi juga kita disuruh untuk wafat di atas Islam itu sendiri. Nah, karena apa yang disebut dengan misalnya hak asasi manusia, Islam sudah menjelaskan semuanya. Apa yang disebut dengan pendidikan, dalam mendidik anak, apa yang harus kita mulai, semuanya sudah di dalam Islam. Maka satu-satunya agama yang jaga kemaslahatan hidup manusia hanyalah Islam. Islam menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga kehormatan. Ini kan semuanya adalah hak asasi manusia, ya kan? Hak asasi manusia. Ya.
Allah katakan tentang menjaga jiwa, ya, wala taqtulu auladakum, janganlah kalian membunuh anak kalian. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, kami tetapkan bagi mereka, bagi yang membunuh maka hukumannya dibunuh. Penerapan hukuman ini dalam rangka untuk menjaga jiwa. Nah, kemudian dia menjaga harta, ditetapkannya hukum bagi pencuri dan yang lainnya. Nah, kemudian hak berikutnya yang berapa? Yang ketiga, wa min Islam alaina an na'tazza bihi. Itu wajib bagi kita bangga dan memuliakan Islam itu sendiri. Bangga dengan identitas kita sebagai seorang muslim. Bangga dengan simbol-simbol Islam dalam segala hal. Kita berada di kerumunan orang-orang kafir, maka orang muslim, terutama bagi para wanita yang memakai jilbab besar, kalau dia terbiasa memakai cadar, bukan hanya pas majlis taklim, dimanapun dia berada, di mall, mungkin dia ke pantai, tempat liburan, tetap dia memakai pakaian yang, ya, karena dengan kita memuliakan Islam, bangga dengan Islam, maka Allah juga akan memuliakan kita. Itulah kaum muslimin saat ini selalu mendapatkan intimidasi dalam keadaan terhinakan. Ya, apa kata Nabi SAW? Idza tabayatum bil 'inah, apabila kalian melakukan jual beli 'inah, jual beli riba yang merebak di mana-mana. Wa akhadtum ajnabal baqar, dan kalian sibuk dengan ekor sapi, sibuk dengan urusan dunia. Wa raditumuz zara, dan kalian ridho dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dzullan, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dan kalian tidak akan kehinaan tersebut tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kalian kembali kepada agama kalian. Iya. Nah, kemudian juga di antara kewajiban lainnya, min hakil Islam alaina an na'taqida annahu ad-dinul zahir ala jamil adyan. Wajib kita meyakini bahwasanya Islam adalah agama yang akan dimenangkan. Ia adalah agama yang unggul dari agama-agama yang lainnya. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 9, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menampakkannya di atas agama yang lainnya. Ya. Jadi walaupun mungkin saat ini umat Islam dalam keadaan lemah, tapi yakin kalau kita ajaran yang benar, Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan Islam. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Innallaha zawalil arda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bumi ini. Maksudnya Allah memperlihatkan kepada Nabi SAW bumi. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, dan aku melihat sebelah barat dan timur, semuanya itu akan menjadi kekuasaan Islam. Nah, tapi kuncinya tadi kita harus kembali kepada ajarannya benar. Ya, mungkin kita melihat sekarang Palestina terjajah, ya kan? Maka kita bukan hanya menyerukan boikot produk Israel, tapi kita harus boikot ajaran-ajaran orang kafir. Harus kembali kepada agama Islam yang benar. Itu kuncinya sudah. Semua kebaikan yang ada dalam Islam. 6. Kita berharap ingin mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, pemimpin yang mengayomi rakyatnya, pemimpin yang tidak berlaku zalim, pemimpin yang tidak korupsi. Semua itu hanya angan-angan semata,
kalau kita saja sebagai rakyat tidak bersikap baik? Bagaimana mungkin kita mendapatkan pemimpin yang adil? Wong, di antara kita masih banyak yang berani gak sholat, yang masih berbuat curang, yang tidak amanah, berkhianat. Ya, solusinya adalah kita harus sadar dalam beragama, sadar dalam beribadah, peduli terhadap hak-hak dan kewajiban. Baik, jadi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang hak-hak di dalam Islam. Itu mungkin pembahasan secara global yang pada intinya ya kita berusaha untuk mempelajari Islam dengan benar. Saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjut pembahasan hak yang ke-17, yaitu hakul muslim, seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.